Puji Tuhan. Shalom, selamat siang. Kita bersyukur masih punya kesempatan untuk beribadah siang hari ini ya. Tarik nafas dulu. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberi kesempatan kepada saya dan kepada Bapak Ibu Gembala serta jemaat semua yang masih mempercayakan firman ini kepada saya. Kita siap ya dengar firman. Kita sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya memberi tema kejar penyertaan Tuhan. Rasanya penyertaan Tuhan kok dikejar ya. Tapi coba kita mau lihat kenapa saya memakai kalimat ini. Kita akan baca dulu sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17 bagian A saja. Sudah siap? 2, 3. Aku akan minta. Yuk, belum kompak. Siap ya? 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Amin ya. Puji Tuhan. Pada waktu Yesus naik ke surga, murid-murid sudah mulai panik ya. Aduh, gurunya naik ke surga, siapa yang mau menyertai aku? Siapa yang bisa menolong aku seperti Yesus lakukan? Nah, jadi pada waktu Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia udah berpesan kepada murid-muridnya. Dia katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Ia atau Bapa memberikan kita seorang penolong yang lain. Maksudnya pengganti Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus ini digantikan oleh kepadamu seorang penolong. Jadi Roh Kudus itu pribadi. Katakan seorang penolong ya. Jadi bukan Roh Kudus itu bukan roh-roh yang nggak jelas gitu ya. Tapi Roh Kudus adalah pribadi yang bisa menyertai saya dan saudara. Dikatakan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi nggak mungkin kan penyertaan Tuhan itu berhenti. Maksudnya kan begitu ya. Janji. Kalau saya yang berjanji, Pak Felix nanti kalau saya dapat ini saya kasih, mungkin satu saat saya lupa deh dengan janji saya. Tapi kalau Yesus yang berjanji, Dia tidak akan lupakan janjinya. Dia katakan, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang akan menyertai kita semua untuk selama-lamanya. Dan dikatakan bahwa roh itu adalah roh kebenaran. Nah, itu kan sudah jelas toh, Tuhan itu akan menyertai kita selama-lamanya. Kenapa kita perlu kejar lagi? Kan enggak sinkron deh. Ya. Terima kasih buat Pak Otniel ya. Tadi udah diingatkan, enggak salah tuh temanya. Kenapa kok kejar, bukan pertahankan. Nah, saya bersyukur ya masih ada orang yang perhatian gitu ya. Jadi kenapa saya memberi tema kejar? Kejar itu artinya berlari. Orang mengejar itu bukan slow gitu ya. Tapi kejar itu pasti memburu sesuatu dengan satu tujuan harus dapat. Itu mengejar. Nah, apa hubungannya mengejar dengan penyertaan Tuhan? Yang sudah jelas-jelas Tuhan itu akan menyertai kita selama-lamanya. Saya akan memberi kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ya. Nah, banyak sekali orang yang disertai Tuhan ya. Kalau kita suka baca Alkitab, banyak sekali orang-orang yang disertai Tuhan itu luar biasa. Mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau kita perhatikan orang-orang yang disertai Tuhan, salah satu contoh yang gampang aja. Petrus itu orang cuma nelayan. Bukan saya mengecilkan arti nelayan. Dikatakan Petrus itu orang biasa. Tapi pada saat dipenuhi Roh Kudus dia jadi luar biasa.
Masalahnya apa? Kadang manusia tuh kalau udah disertai Tuhan, waktu Tuhan meninggalkan kita, itu gak kerasa, saudara. Tenang aja. Wasi bangun pagi langsung, waduh telat, gak usah saat teduh, langsung lari. Toh Tuhan sertai saya. Kadang gak terasa, sedikit demi sedikit kita melewatkan jam-jam hubungan kita dengan Tuhan, tanpa terasa roh itu akan meninggalkan kita. Nah, itulah yang saya maksudkan kejar. Jadi kalau misalkan saya mempunyai sesuatu barang, sepeda motor misalkan, sudah jelas sepeda motor saya itu diambil misalkan, apa saya terus biar lah, tentu saya akan kejar. Punyaku, itu aku harus mendapatkannya lagi. Saya tidak mungkin dengan santai-santai mengejarnya, enggak kan? Saya akan berusaha dengan benar-benar sampai sepeda motor itu menjadi milik saya lagi. Demikian dengan penyertaan Tuhan. Saya akan jadi di sini kalau di firman Tuhan itu banyak sekali ya orang yang disertai Tuhan dan orang yang tidak disertai Tuhan. Tapi saya akan memberikan yang dalam satu perikop saja. Di dalam 1 Samuel 18. Kalau sempat nanti di rumah dibaca semuanya. Kalau kita baca semua di sini nggak akan cukup waktu kita. Itu di dalam 1 Samuel pasal 18 mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-30. Banyak banget ya. Jangan khawatir, tidak akan saya baca semua. Di sini saya hanya akan memberikan 2 contoh bagaimana orang yang bisa mempertahankan ya dan mengejar penyertaan Tuhan tadi dengan orang yang masa bodoh, putus asa, ya udah Tuhan nggak mau sertai saya, ya udah apa kata nih. Nah, itu jangan terjadi dalam diri kita ya. Yuk kita buka 1 Samuel 18. Ini saya akan berbicara 2 pribadi antara Saul dan Daud. Pasti kenal deh ya. Pasti semua kenal siapa Daud, siapa Saul. Saul itu raja Israel yang pertama, itu dia tuh dipilih langsung oleh Allah. Ya kan? Nggak mungkin dong kalau Tuhan memilih Saul dari raja, nggak mungkin kalau nggak disertai, ya kan? Jadi, Israel, ya bangsa Israel minta raja. Sebetulnya Tuhan tersinggung. Tapi ya udahlah, karena cintanya Tuhan pada bangsa Israel, tak kasih raja. Saul itu dipilih langsung oleh Allah sebagai raja pertama di bangsa Israel. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa Saul tiba-tiba ditinggal oleh Allah, oleh roh Allah. Saul tetap gagah perkasa. Setiap kali dia berperang, dia menang. Ya kan? Nah, tapi pada satu saat Tuhan berkata firman Tuhan tentang ini, dia tidak melakukan segenapnya firman Tuhan itu tidak dilakukan semuanya, tapi dipilih sama dia. Eman rek ini, ya kalau ini tak basmi kabeh, eman. Jadi aku tidak menurut yang diperintahkan Allah. Pada waktu Saul melanggar firman Tuhan, Tuhan langsung menegur Saul. Dia katakan, sebetulnya kerajaan itu akan kokoh, tapi karena kamu tidak melakukan seluruh firman-Ku, aku akan merobohkan, maksudnya menyerahkan kerajaanmu kepada seorang yang berkenan di hatiku, yaitu Daud. Mungkin saudara bertanya, Daud itu nggak kebenaran kok. Ya, semua orang pernah berbuat salah. Kenapa Saul tidak diampuni? Kenapa Daud diampuni? Kan nggak adil dong Tuhan itu. Masalahnya pada waktu Saul ditinggal oleh roh Allah, dia nggak sadar. Aku kan cuma menyenangkan hati rakyat. Aku kan tidak berdosa. Masa sih cuman gitu aja Tuhan marah? Jadi dia nggak merasa kalau Allah itu sudah meninggalkan. Ada satu lagi contoh orang yang tidak merasa ditinggalkan Tuhan. Ada yang tahu nggak? Siapa? Pinter loh. Simpson. Itu dari
Dari kandungan ibunya, Simson tuh sudah dikasih tahu anak yang akan dilahirkan oleh ibunya ini adalah seorang nasir Allah. Dari kandungan ibu dia udah dipilih oleh Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, dia main-main dengan anugerah Tuhan. Dia bermain-main dengan kemurahan Tuhan. Kehebatan yang Tuhan berikan dipakai untuk pamer lah. Ya, kalau emosi, kalau udah dia marah, kekuatannya dipakai untuk menghancurkan orang lain. Jadi tanpa terasa terus dia bermain-main dengan perempuan yang tidak seiman lah ya. Terus akhirnya dirayu-rayu dan hilanglah kekuatannya. Tapi beda antara Saul dengan Simson. Pada waktu Simson ditinggal oleh Roh Allah, dia akhirnya tertangkap oleh orang Filistin dan matanya dijungkil kan. Dia dijadikan bahan tertawaan. Tapi pada saat dia sedang dipamerkan, dipermalukan, dia kejar lagi pernyataan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, sekali ini saja kembalikan kekuatanku untuk aku bisa melawan musuh-musuhku itu. Pada saat dia meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan berikan kembali kekuatan dan akhirnya Simson bisa mengalahkan semua musuhnya walaupun dia sendiri ikut mati. Jadi konsekuensinya tetap ada ya. Oke. Nah, tapi Saul beda. Dia udah tahu ditinggal Tuhan, dia nggak malah bertobat, dia malah melakukan banyak hal. Sampai akhirnya dia matinya bunuh diri. Ya. Saul itu paling benci sama tukang tenung. Paling benci. Jadi kalau ada tukang tenung itu dia dikejar, harus dibunuh lah. Pokoknya dia paling nggak suka. Tapi akhir hidupnya dia panggil seorang pemanggil arwah ya, untuk memanggil katanya arwahnya Samuel. Itu arwahnya Samuel atau enggak tahu. Jadi sebetulnya sampai dia waktu mau mencari tukang tenung dia menyamar ya, supaya nggak ketahuan ya. Nanti kalau ketahuan itu Raja Saul, tukang tenungnya nggak berani datang, takut dibunuh ya. Nah, saya akan memberikan beberapa ciri. Sekarang kita cek hati kita masing-masing. Apakah kita ini masih disertai Tuhan apa enggak? Perlu saudara. Kadang nggak terasa kita ini. Tuhan tuh adalah. Tadi ujiannya bagus-bagus tuh tadi ya. Dinyatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmatnya nggak akan berhenti setiap hari. Tapi jangan lengah. Saat kita dilewatkan waktu saat teduh kita di pagi hari, kita akan kehilangan momen untuk bersama Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu kita melangkah keluar rumah. Tapi kalau kita sudah ambil saat teduh, Tuhan, Roh Kudus, sertai aku. Aku akan melangkah melakukan aktivitas aku hari ini. Percayalah, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus yang akan menyertai kita, langkah kita tuh gampang. Hal kecil saudara. Kepala saya ini rada assembling saudara. Jadi kalau orang lain kepalanya itu udah biasa-biasa aja. Tapi bagi saya kepala ini luar biasa. Harus saya jaga baik-baik. Karena di belakang telinga saya ini tidak ada tempurungnya. Jadi kalau saya kebentuk bahaya. Jadi kalau saya keramas di kapsalon, saya nggak bisa keramas di kapsalon. Jadi harus keramas di rumah. Nggak boleh kena tekanan kepala saya ini. Karena pernah operasi itu ya. Hal kecil saudara. Pada saat saya nguras kamar mandi, ya, bak kamar mandi kan nggak ada pembantu dong. Pada waktu saya nguras gini, kan kepala saya bisa aja kebentuk loh. Pada saya nguras, Roh Kudus bilang saya hati-hati kepalanya ya, jangan sampai ngataknya cepet-cepet gitu. Saya dengar itu, hal kecil sekali. Bukan saya menyombongkan diri disertai Tuhan, hal kecil maksudnya. Jadi jangan pernah lewatkan saat teduh di pagi hari ya, karena memang berat banget. Tantangan yang paling berat bangun pagi itu. Kenapa iblis itu tahu kalau kita saat teduh bersama Tuhan pagi hari, Tuhan akan sertai kita. Oleh sebab itu dia akan otek-otek terus waktu saat teduh kita. Ngantuk lah, capek lah, ya, sakit semua lah. Ngantuk Tuhan nanti 5 menit lagi. 5 menit lagi.
Jangan ya. Alkitab itu lengkap saudara. Kalau suka baca Alkitab itu lengkap. Dikatakan tidur 5 menit lagi, melipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi, itu akan membuat kita menjadi orang yang tertinggal nanti ya. Oh, puji Tuhan. Ayo, sekarang kita akan menunjukkan kenapa Saul cirinya orang kalau sudah nggak ada roh Allahnya. Saya akan tunjukkan beberapa saja ya. Di dalam ayat yang ke-12 itu 1 Samuel 18 ayat yang ke-12 dikatakan Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Kenapa dia selalu mengatakan begitu? Udah jelas dia itu tahu. Dan cirinya orang kalau yang sudah nggak punya roh Allah, hatinya itu loh dipenuhi dengan hal-hal yang jelek. Cuman dengar nanti kalau baca sendiri di rumah ya. Jadi cuman dengar orang-orang ngomong Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Udah emosi dia. Waduh, kurang ajar. Ya Daud lebih berhasil dari aku. Dia udah mulai iri. Seharusnya kalau saya jadi Saul, kalau orang itu benar, bangga dong kalau anak buahnya itu lebih pintar dari atasannya. Berarti atasannya benar mendidik anak buahnya, kan begitu. Ini enggak, malah dia benci sekali sama Daud. Dan berulang kali dia berusaha membunuh Daud. Nanti Daud diam-diam kasih tombak mau dibunuh. Dia diam-diam, ya udah iri. Kalau orang sudah iri hatinya, perbuatannya itu jahat aja, inginnya itu menghancurkan orang lain. Ya, dia diam-diam gimana ya? Dia tuh udah ngerti Daud itu disertai Tuhan. Aduh ya apa ya caranya bunuh Daud ini? Kok susah banget. Akhirnya dia pakai cara. Jadikan dia pemimpin pasukan yang paling depan. Kalau pemimpin yang paling depan itu yang paling gampang dibunuh kan? Ya kan? Jadi Daud diangkat ketok-ketok Saul ini baik. Waduh, Daud diangkat menjadi pemimpin pasukan. Tapi niatnya jahat. Supaya Daud cepat mati, supaya jangan tangannya dia yang membunuh kan gitu. Ya, akhirnya Daud dijadikan pemimpin. Dijadikan pemimpin di depan, Daud tetap berhasil. Daud tetap berhasil. Ya. Nah, sejak itu dia selalu berusaha membunuh Daud dan Daud luput terus. Dia baru sadar, aduh ternyata Tuhan itu menyertai Daud dan Tuhan sudah tidak menyertai aku lagi. Harusnya kalau dia udah sadar dia bertobat toh kan gitu ya. Luput acara satu, dia bikin acara baru. Daud tanyakan, mau nggak jadi menantuku? Tak kasihkan anak pertamaku Merab, ya. Tapi kamu harus melawan musuhku dulu, jadi gagah perkasa. Sudah waktunya dikeserahkan Merab, dikasihkan ke orang lain. Coba kalau orang lain ngamuk nggak? Emosi ya. Tapi karena Daud disertai oleh Tuhan, dia nggak emosi. Dia malah mikir, ya udahlah, mau aku ini siapa sih? Aku ini orang miskin, nggak apa-apa, nggak jadi menantu raja juga nggak apa-apa. Harusnya dia emosi kan? Raja Saul ini, dia tahu padahal dia lebih hebat dari Saul. Dia bisa aja membunuh Saul dengan emosi dia, karena jelas-jelas dia melanggar janjinya. Udah gitu, aduh, luput lagi, cari alasan lagi. Nggak tahu anaknya Saul itu senang sama Daud, Mikal anak yang kedua. Wah, kebenaran ini. Saul bikin acara lagi. Anakku senang sama kamu. Kamu akan jadi menantuku. Tapi kamu harus bawa kulit katan orang Filistin sebanyak 100, bayangan. Supaya biar tangan aku nggak bunuh Daud, tapi orang Filistin yang bunuh. Oke, saya setuju katanya Daud. Yang dibawa Daud berapa? Bukan 100, tapi 200 kulit katan orang Filistin. Aduh, akhirnya ayat 28 dikatakan, maka makin takutlah Saul kepada Daud, dan Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Sudah dia
Wis gak apa-apa, tapi tetap aku musuh dia. Kalau kita baca semua pasal-pasal ini, berulang kali Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, tapi tidak pernah dilakukan. Bagaimana orang yang disertai Tuhan dengan orang yang tidak disertai Tuhan, ya? Daud itu begitu, dia gak pernah emosi, dia gak pernah ingin membalas, dia selalu rendah hati. Dia selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ya, di dalam 2 Samuel berapa ya? 7 kalau nggak salah itu. Dikatakan ayat yang ke-14 itu Daud berhasil di segala perjalanannya. Ya, jadi ciri orang yang disertai Tuhan itu apapun yang dikerjakannya itu berhasil. Oleh sebab itu ayo setiap pagi jangan pernah lewatkan saat teduh. Itu untuk mengejar. Orang mengejar itu bukan leha-leha. Ngantuk ini kita lawan. Kadang-kadang yang namanya manusia ya. Makanya kalau malam jangan mainan handphone sampai jam 2 malam, enggak mati-mati handphonenya. Pada waktunya saat teduh, ngantuk. Alasan jangan kita diperbudak. Seneng asik ya kalau udah mainan handphone gitu ya. Lupa lah jamnya. Jam 12 bentar lagi, jam 1 bentar lagi. Akhirnya bangunnya jam 12 siang. Kalah dong sama yang kukuruyuk tadi. Mereka jam 4 sudah Allahu Akbar. Kalah kita. Oke ya. Sekarang saya akan berikan satu tips saja bagaimana kita bisa memperoleh kembali penyertaan Tuhan, ya. Saya nggak menuduh saudara kehilangan penyertaan Tuhan. Dicek masing-masing. Saya cek diri saya sendiri, saudara juga mengecek diri sendiri. Apakah sih saya ini masih disertai Tuhan atau enggak? Jangan mendukung di dalam Daud itu pernah bersalah dengan Batseba, ya kan? Itu jahat banget Daud. Jahatnya luar biasa. Udah istrinya diambil, suaminya dibunuh lagi, ya tahu? Tapi pada saat dia di Mazmur 51, kalau kita baca Mazmur 51, bagaimana Daud dengan rendah hati, dia Tuhan ampuni aku, jangan buang aku, jangan ambil rohmu dari aku. Jadi dia butuh banget roh Allah itu. Semua orang bisa bersalah, dan yang tahu kesalahan kita adalah kita sendiri. Jadi pada saat kita benar-benar merasa, aduh aku sudah keluar jalur nih, cepat balik, cepat kembali. Jangan sampai kita benar-benar tertinggal tanpa roh Allah dalam kondisi pandemi seperti ini. Aduh, benar-benar akan nggak tahan. Ekonomi macet. Saya ini di rumah nganggur setahun lebih, saudara. Depot saya sudah penuh dengan laba-laba itu. Ya, jadi terus mau apa lagi kita? Mau mengeluh? Mau ngapain? Tuhan terpelihara. Jadi dalam kondisi seperti ini jangan pernah ketinggalan roh Allah, ya. Ceknya cuma gampang kok. Coba lihat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 15 ini ayat hafalan semua deh. Jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku, ya. Jadi orang yang masih ada penyertaan Tuhan itu dia suka akan firman Tuhan. Daud itu senang sekali nyanyi. Mazmur Daud itu banyak sekali. Ya, dia suka main kecapi. Kalau kita nggak bisa main kecapi, main ecek-ecek, ambil nyanyi kayak dangdutan gitu. Pokoknya memuji Tuhan, ya. Yang kedua, kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan melakukan semua firman. Jangan dipilihin, ya. Aku suka yang ini firman-Nya, aku suka yang ini firman-Nya. Lakukan semua perintah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus tadi, ya. Roh Kudus, aku mau ke sini. Ayo jalan sertai aku, ya. Karena Roh Kudus itu pribadi, ajak omong. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus, ya. Kita ngomong kasar aja Roh Kudus sudah berduka. Kita perlu, ya, firman Tuhan ini benar-benar menjadi pedoman kita. Yuk, siapa yang masih, kalau kita, saya ini kayaknya kok bawel banget ya. Firman Tuhan terus aja yang diomongin.
Karena kan memang firman Tuhan ini harus terus-menerus diomongin, nggak boleh bosen. Ya, firman Tuhan itu harus benar-benar kita sukai, dicintai. Dia ngomong, kalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Kita cuma mau berkatnya Tuhan, tapi nggak mau Tuhannya, kan repot. Ya kan? Jadi kita hati-hati, kita periksa. Saya periksa, saudara periksa masing-masing. Masih sukakah aku berdoa? Masih sukakah aku minta pertolongan Roh Kudus? Masih sukakah aku melayani Tuhan? Semua yang kita lakukan harus didasari dengan takut akan Tuhan, ya, supaya apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Kita akan merasakan jamahan Tuhan di dalam pandemi seperti ini. Tapi bukan berarti disertai Tuhan terus kita ngawur kemana-mana nggak mau pakai masker. Saya udah divaksin 2 kali misalkan, nggak apa-apa, kemana-mana nggak pakai masker. Jangan, ya, tetap hati-hati, lakukan protokol kesehatan dengan baik. Kalau sudah pakai masker, sudah jaga jarak, sudah cuci tangan masih kena, ya itu namanya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik untuk diri kita, ya. Tapi dijauhkan Tuhan, ya. Nggak enak lu kena COVID itu. Kemarin saya ngomong sama besan saya yang pernah kena COVID. Dia ngomong, aduh jangan sampai kena COVID. Stres, benar-benar stres banget. Udah dikurung, ya, nggak boleh deket orang. Dia ngomong gini, aku nggak mau mati karena COVID. Aku mati karena hal lain, misalnya Tuhan manggil ya manggil. Ini karena COVID ya menderita, mati dewe, dikubur dewe. Jangan, ya, saya nggak nakut-nakutin. Ya, kita semua jaga kesehatan. Kalau nggak perlu nggak usah keluyuran. Mau jadi promosi saya. Karena semua demi kebaikan kita semua, ya. Ayo kita nyanyi penyertaanmu sempurna, refnya aja, ya. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Langsung ke refnya aja, ya. Penyertaanmu sempurna. Ya. Sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Semangat mau disertai Tuhan. Siapa di sini yang sangat butuh penyertaan Tuhan? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini lagi, ya. Penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Tuhan, siang ini kami kembali minta ampun sama Tuhan, mengoreksi diri. Tuhan, kami butuh Tuhan, kami mau taat sama Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kami akan mengalami kegagalan demi kegagalan tanpa Tuhan. Pengalaman kami, kepinteran kami, kemampuan kami terkalahkan oleh musuh-musuh yang lebih berpengalaman. Tuhan, kami kecil, kami hina, kami lemah, kami mengaku. Tapi karena kami punya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, Kau sumber hikmat kami, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber hidup kami, Kau sumber pertolongan kami. Kau sanggup melakukan segala sesuatu, yang sulit, yang sukar, yang mustahil. Tuhan, Kau ahlinya. Kami butuh penyertaan Tuhan. Bersama Tuhan kami bisa, bersama Tuhan kami mampu, bersama Tuhan kami kuat, bersama Tuhan kami sanggup mengatasi segala masalah kehidupan kami.
Nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Menjadi tanda yang ajaib bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami harus sungguh-sungguh menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Menjaga keintiman dengan Tuhan. Terus bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terus mau disertai Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, melanjutkan segala aktivitas kami hidup untuk Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Terus percaya, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna, lebih dari yang bisa kami pikirkan. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Dipersilakan duduk, tetap penjaga.